Oke. Jadi pada bagian ini ya kita akan membahas mengenai hal-hal yang ditinjau dalam suatu laju reaksi secara perhitungan ya. Jadi nanti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu laju reaksi. Jadi kita akan mempelajari mengenai itu ya. Kemudian hitungannya bagaimana. Dan sebelum memulai ke sana, di bagian awal di sini akan disinggung mengenai teknik-teknik eksperimen. Nah, saya sudah memberikan salah satu ilustrasi di video ya yang saya sudah unggah. Di sana mungkin kalau yang sudah mengamati, ada yang sudah lihat videonya? Belum, Bu. Tadi baru ngecek, Bu. Oke, belum dilihat Belum, ya. Bu. Jadi videonya tentang apa? Di situ nanti kalau kalian lihat ya, di situ percobaan mengenai reaksi magnesium dengan HCl ya. Kita tahu bahwa suatu logam jika bereaksi dengan asam maka akan menghasilkan gas hidrogen. Di situ magnesium logam bereaksi dengan HCl akan menghasilkan MgCl2 dan gas hidrogen. Nah, di sana mungkin percobaannya sederhana, tapi di situ ada suatu ide, ya, suatu ide bagaimana turun, suatu ide bagaimana gas hidrogen bisa kita ukur secara kuantitatif, ya. Aduh, sebentar mana kameranya? Ini mengganggu. Ada turun deh. Pengen masuk kamera ya. Mungkin nanti kalian juga akan melakukan praktikum ya. Kalian sudah praktikum belum? Untuk Dinkim belum, Bu. Dinkim Belum belum. ya? Kapan mulai praktikum? Briefingnya sudah ada yang saya lihat di sini? Minggu depan, Bu. Sudah, Mas. Minggu depan, Bu. Oh, iya. Nah, ini ya.
Oke, jadi reaksinya ini, nah jadi dia itu mengamati bagaimana terbentuknya gas hidrogen, ya kan? Nah, ini bisa kalian terapkan metode sederhana ini ya untuk reaksi-reaksi lain yang menghasilkan gas ya. Jadi di sini bagaimana dia tidak perlu alat yang spesifik gitu ya untuk menentukan volume gas, jadi cukup seperti ini ya. Kalian lihat di sini, untuk percobaan sederhana ini bisa dilakukan, sehingga nanti gas yang dihasilkan dari Erlenmeyer ini kan akan mengalir melalui pipa ini kan ya, kemudian mendorong air ini sehingga turun volumenya. Dan di sini nanti tentu saja dia membaca volumenya dari garis-garis di gelas ukur ini ya, labu ukur di sini ya. Nanti akan ada berapa, kemudian dia catat setiap 10 detik ya. Dia sangat sibuk sekali ya, karena percobaannya cepat ya, 2 menit selesai. Jadi dia sibuk sekali, tiap 10 detik harus lihat gitu ya. Jangan sampai keliru di sini, angka-angkanya harus kalian pelajari dulu ya skalanya. Kalau percobaan cepat seperti ini, jangan sampai begitu coba percobaan terus kalian masih belum terbiasa membaca skala sehingga salah menulis. Nah, biasanya harus dipelajari dulu ya skala-skala dalam alat ini. Nah, sehingga akhirnya setelah 2 menit selesai itu dia sudah memperoleh datanya ini, data-datanya berapa. Nah, dia buat grafik seperti ini. Nah, di sini ada waktu dalam detik. Nah, tentu saja dalam suatu pengamatan reaksi ya, waktu itu tergantung dari interval waktu ini tergantung dari karakter reaksinya ya. Karena ini reaksinya cepat sehingga dia dalam 10 detik. Jadi itu nanti kita harus kalau reaksinya sama sekali baru kita belum pernah lihat, ya kita harus mempelajari dulu ini kira-kira berkurangnya lama atau cepat. Kalau lama mungkin intervalnya ya dalam menit, misalkan 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang jam-jaman kalau misalkan reaksinya sangat lambat. Itu tergantung situasi ya. Nah, di sini mungkin yang ingin saya tunjukkan bagaimana tadi dengan alat yang sederhana itu bisa mengamati gas yang terbentuk ya. Mungkin bisa kalian adopsi kalau kalian mengadakan perlombaan apa begitu ya. Biasanya chemistry week atau apa gitu. Nah, seperti itu kalian kalau sering-sering lihat video di YouTube sekarang banyak ya, apalagi 2 tahun terakhir ini seluruh dunia melaksanakan kuliah online. Jadi saya lihat perkembangan di YouTube itu materi-materi sangat pesat sekali deh. Jadi kalian kalau ingin belajar banyak sekali materi-materi di YouTube, tidak seperti lalu. Lalu itu kan mungkin agak sedikit orang yang upload materi ya. Sekarang gara-gara pandemi ini seluruh dunia loh kuliahnya online, ini banyak sekali konten-konten baru ya. Itu banyak sekali ya. Nah, jadi kalian mungkin bisa melihat itu di sini juga ada. Nah, akhirnya setelah 2 menit lebih ya. Belum ya, 1 menit setengah ya. 80 detik ini katanya sudah konstan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan ya yang digunakan untuk mengamati laju reaksi ya. Nah, begitu. Nah, di sini di bagian 211 ini ya, bagian pertama ini di situ akan dijelaskan mengenai eksperimental teknik. Meskipun nanti secara detail mungkin kalian juga akan disajikan praktikum ya beberapa modul untuk melihat teknik-teknik eksperimen untuk mengetahui kinetika suatu reaksi ya. Nah, di sini tentu saja biasanya harus ada suatu penanda khusus dari reaksi tersebut. Seperti misalnya yang tadi itu gas, ya, gas yang bisa kita amati perubahannya. Nah, kita harus mengenal karakter dari senyawa yang kita reaksikan agar kita bisa menganalisanya. Tentu saja berbeda-beda tergantung reaksinya. Ada yang dari gas seperti itu ya, kalau reaksinya, ada juga yang dari warna. Ya. Nah, warna merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dianalisakan dan mudah begitu ya. Itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang kimia untuk memonitor
berlangsungnya suatu reaksi, ya. Reaksi yang menghasilkan warna itu paling gampang dianalisa, ya. Misalkan banyak sekali ya reaksi yang menghasilkan warna, misalkan reaksi oksidasi dengan permanganat atau kromat, ya, itu pasti akan menimbulkan perubahan warna. Itu mudah untuk diamati. Oke, nah di sini di buku ini ada beberapa teknik. Nah, contohnya dengan metode, misalkan ini stop flow teknik flash fotolisis. Ini lebih ke teknik untuk menyetop reaksinya atau melakukan reaksi mengalir terus-menerus ya, karena kinetika tidak berhenti. Alatnya seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ini aparatus yang lebih canggih dari yang tadi ya. Kalau kita ingin mengamati reaksi secara kontinu ya, flow meter. Nah, ini salah satu reaksi, misalkan ditempatkan di siring ini ya, di siring seperti ini ada 2, kemudian kita campurkan reaksi A dan B sehingga bereaksi. Nah, reaksinya kebetulan menghasilkan warna sehingga dia dianalisa oleh spektrometer. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik seperti ini. Ya, untuk mengamati laju reaksi ya. Bagaimana kalau reaksinya tidak berwarna, Bu? Apakah kita harus memaksakan suatu reaksi berwarna? Tidak. Beberapa teknik bisa diakali. Misalkan mewarnai senyawa, gitu ya. Biasanya orang mencari senyawa lain, misalkan yang bisa direaksikan dengan hasil reaksi yang kita sedang amati untuk diberikan warna. Contoh, misalkan reaksi Fe, menghasilkan Fe gitu ya. Nah, Fe-nya ini kan dihasilkan dari reaksi misalkan ya, reaksi Fe2 atau apa gitu. Kemudian diberikan ligan fenantrolin. Dengan reaksi Fe dan ditambahkan penantrolin sehingga jumlah Fe yang dihasilkan dari reaksi ini bisa kita baca begitu ya. Seperti itu contohnya kan Fe fenantrolin berwarna ya, berwarna merah darah gitu. Atau ada lagi reaksi-reaksi lain lah, banyak ya, banyak sekali trik-trik orang kimia itu untuk mengakali agar reaksinya bisa kita monitor. Ada lagi sifat-sifat apa gitu biasanya kita list untuk gampang dimonitor tadi ya, selain dari gas ya. Bisa juga kita monitor dengan adanya perubahan pH, misalkan ini ya. Ini trimethyl chloride ini ya, direaksikan dengan air ini ya, menghasilkan asam di sini ya. Dan H+ dan Cl- melepaskan suatu H+ di sini. Dan ini akan bisa kita monitor dengan pH, misalkan seperti itu. Nah, tentu saja kita harus paham ya. Sekali lagi kita harus paham senyawa-senyawa apa begitu yang dihasilkan dari reaksi kita dan kemudian kita mencari bagaimana cara memonitornya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau ada komentar silahkan untuk percobaan-percobaannya. Di sini ada salah satu gambar lain. Sama ya intinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Belum, Bu. Oke. Terus saya kok gatal tenggorok.
Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, nanti kalian akan mempelajari lagi di percobaan-percobaannya. Nah, ada juga beberapa yang perlu kita hentikan ya. Jadi namanya itu kita stop reaksinya. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar, ini namanya sebut agen quenching. Nah, ini quenching method ya. Jadi quenching kalau diterjemahkan pemadaman. Jadi reaksinya itu kita hentikan. Kita hentikan dengan menambahkan suatu senyawa kimia. Kan reaksinya kalau tidak dihentikan khawatirnya berlangsung terus, begitu ya. Kalau berlangsung terus kita akan menjadi keliru dalam menganalisa konsentrasinya. Nah, ada beberapa reaksi yang berlangsung sangat cepat, begitu ya. Langsung sangat cepat sehingga perubahan dari waktu sedikit akan mengacaukan pembacaan gitu ya, monitor. Makanya biasanya kita perlu menambahkan suatu quencher ya, atau quenching method. Nah, kita tambahkan ke sana untuk berhenti reaksinya, kemudian baru kita analisa ya, sehingga saat berhenti itu sesuai dengan misalkan reaksinya 20 detik, kita masukkan quenching, nah itu berarti 20 detik. Tapi kalau misalkan reaksinya lama, tidak perlu quenching ya tidak masalah. Kalau reaksinya hitungan jam, sedangkan waktu kita untuk menganalisa itu kan paling sekitar berapa sih? 2 menit misalkan ya. 2 menit itu masih tidak terlalu banyak perubahan, mungkin kita tidak perlu suatu quencher. Tapi kalau reaksinya sangat cepat ya, seperti tadi ya reaksi Mg tambah HCl, itu kan reaksinya sangat cepat. Nah, kalau tadi bisa pengamatannya mudah ya, cepat juga. Tapi kalau misalkan pada suatu keadaan pengamatannya tidak mungkin dilakukan cepat juga, akhirnya kita harus memadamkan reaksi tersebut. Nah, itu ditambahkan dengan quencher. Nah, quencher ini ada 2 jenis, ada chemical ya, jadi dengan ditambahkannya suatu senyawa kimia atau dengan suhu. Biasanya dibekukan begitu ya, langsung di-dropkan suhunya menjadi dingin begitu. Biasanya dingin ya. Kalau panas biasanya terlalu riskan karena beberapa mungkin ada yang mengalami perubahan reaksi kimia dan lain sebagainya. Kalau panas biasanya di-dropkan suhunya. Nah, di situ disebut dengan fresh quench method. Ya. Nah, itu beberapa istilah-istilah dalam teknik eksperimen kinetika seperti itu ya. Kalian bisa baca lagi detailnya di sini, kurang lebih arahnya ke sana ya. Jadi ke mengamati percobaan secara kinetika. Oke. Itu untuk bagian yang pertama ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat beberapa percobaan-percobaan, banyak sekali yang menarik ya kalau di kalian lihat di YouTube itu ya. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Kode presensinya sudah saya share kah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, kita lanjutkan ke bagian 2. Sebelumnya sudah jelas ya, bagian pertama tadi ya, mengenai teknik eksperimen ya. Cara mengamatinya ya, kita harus tahu karakter kimianya untuk kita dapat mudah memonitor, dan kemudian reaksi yang berlangsung cepat, kadang kita perlu quencher untuk menghentikan reaksi ya. Itu intinya seperti itu kurang lebih. Nanti pengembangannya itu nanti bisa kalian sekalian amati saat kalian melakukan praktikum ya. Oke, sekarang kita ke laju reaksi ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai definisi laju reaksi ya, kemudian hukum laju sampai ke mekanisme reaksi begitu ya. Bagaimana mekanisme reaksi, tahap-tahapnya ya. Kemudian kita memutuskan mengenai persamaan laju yang dipengaruhi orde, nah seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pengaruh suhu terhadap laju reaksi ya, persamaan Arrhenius dan situ ya. Jadi kita akan belajar mengenai itu. Oke. Nah, biasanya dalam buku ini, buku Atkin ini sangat mudah ya untuk dibaca. Nah, pembacaan
sebut di sini key point ini di awal akan membantu kalian untuk memahami materi selanjutnya ya. Apa yang akan dibahas gitu ya. Nah, di sini suatu laju ya, laju dari suatu reaksi merupakan kemiringan dari kurva konsentrasi terhadap waktu. Ini secara matematik ya, secara grafik pembahasannya seperti ini. Oke. Nanti kita akan lihat. Jadi pada intinya percobaan itu kita hanya tinggal mengalurkan konsentrasi terhadap waktu. Yang disebut dengan laju adalah kemiringan di titik itu. Ya. Itu adalah definisi laju, tidak hanya laju reaksi ya, laju kecepatan juga seperti itu kan. Tetapi nanti bagaimana mendefinisikan laju rata-rata untuk keseluruhan reaksi. Nah, itu akan menjadi lebih kompleks ya. Kalau untuk suatu titik itu ya memang seperti ini ya. Kemudian yang bagian kedua, hukum laju di sini ya diekspresikan atau dinyatakan sebagai konsentrasi dari spesies ya yang terlibat dalam reaksi. Kemudian dipangkatkan ordernya. Nah, sehingga rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti dipengaruhi oleh apa saja. Kemudian ada suatu metode ya laju reaksi awal untuk menentukan hukum laju ya. Kita mungkin sudah mengenal ini ya metode laju reaksi awal. Oke. Nah, ini dia kurva yang disebut di bagian A tadi ya. Kurva yang menggambarkan konsentrasi ya, konsentrasi dari suatu spesies yang kita amati, yang kita monitor perubahannya terhadap waktu. Oke, nanti bentuknya bermacam-macam. Salah satu contoh ini bentuknya seperti ini. Nah, tapi pada umumnya selalu produk itu kan naik, reaktan itu turun, ya kan? Bentuknya umumnya seperti ini. Nah, bentuknya biasanya di awal itu dia akan untuk reaktan di awal akan turun begitu sampai suatu waktu dia konstan. Ini artinya reaksinya sudah tidak berlangsung lagi karena bahannya sudah habis ya. Seperti itu. Produk juga sama seperti itu sampai dia suatu konstan. Nah, yang disebut dengan laju reaksi di satu titik adalah slope-nya tadi. Ya, jadi yang disebut dengan laju reaksi adalah dc per dt untuk suatu waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kalian harus selalu ingat ya, tidak usah konsepnya itu jangan hilang ya. Beragam nanti rumus laju yang nanti akan kalian lihat. Konsep awal dari laju reaksi selalu ini ya, perubahan nah dc per dt di titik ini ya. Oke, jadi kemiringan di sini. Berapa kemiringan di sini? Itulah laju reaksi di titik ini. Oke, berapa laju di sini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, otomatis nanti laju di tiap titik kan akan berbeda ya. Tergantung karakter kurvanya kan. Nah, berapa nih di sini? Nah, itu pasti nanti akan berbeda. Nah, inilah kemudian nanti yang akan menentukan order reaksi. Apakah laju di tiap titik ini akan sama atau berbeda? Nah, itu tentu tergantung karakter order reaksinya kan ya. Oke, tapi intinya definisinya jangan sampai keliru bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dalam suatu waktu tertentu begitu. Begini. Oke, nah kita kembalikan ke definisi. Pada suatu reaksi, nah ini pada reaksi ya, suatu reaksi, reaksinya adalah ini. Jadi bukan yang lain reaksinya ini, tapi ini nanti bisa kalian terapkan ke reaksi yang lain dengan konsep yang sama ya. Jika reaksinya adalah seperti ini, A ditambah 2B menjadi 3C ditambah D. Ya. Maka bagaimana laju reaksinya dan bagaimana hubungannya terhadap
laju pengurangan A, pengurangan B. Ya, kenapa pengurangan? Karena A dan B ada di sisi kiri sebagai pereaksi. Dan laju pertambahan C dan D. Kenapa pertambahan? Karena C dan D ada di kanan sebagai produk. Ya. Bagaimana hubungan laju reaksi dengan laju pengurangan reaksi dan penambahan produk ini? Nah, ini harus ada definisi, ya, harus ada definisi agar tidak terjadi perbedaan pendapat begitu. Bagaimana laju pengurangan A, laju pengurangan B itu kan pasti berbeda. Kenapa? Karena stoikiometrinya berbeda. Katakanlah kita mulai dengan ini 10 mol, berarti di sini 20 mol. Nah, dalam setiap detik tentu ini lebih cepat habis ya kan, karena ini 2 kalinya ini. Nah, sehingga lajunya akan berbeda. Yang disebut dengan laju reaksi itu apa? Agar sama itu, maka laju reaksi itu ini ya didefinisikan bahwa laju itu selalu yang disebut dengan laju itu mengarah ke pembentukan produk ya, positif itu ya. Positif itu ke pembentukan produk ya. Sehingga yang disebut dengan R itu ya, R itu adalah pembentukan produk yang koefisiennya 1 itu ya, disebut dengan laju. Oke, ini. Nah, sedangkan kalau dia ada koefisiennya, maka di situ menjadi 1 per koefisien. Ya. Oke, jadi laju itu selalu positif untuk produk. Oke, laju itu harus selalu positif ya untuk produk karena dia bertambah. Nah, karena reaksi itu berkurang, agar dia menjadi positif, dia harus diberi tanda negatif. Nah, gitu ya. Oke, dengan demikian ungkapan ini benar ya. Laju harus selalu positif. Oke, paham ya? Dan kesepakatannya itu koefisiennya agar sama semua ini adalah laju reaksi ini dalam keadaan sama semua ya. Dalam keadaan sama ini kan disama dengan ya. Laju penambahan D akan 1/3 kali dari laju penambahan C. Akan negatifnya dari laju pengurangan A dan akan min setengah negatifnya dari laju pengurangan B ya. Dan ini kesepakatannya. Oke. Nah, sehingga kalau ada reaksi yang lain seperti ini, katakanlah saya tulisnya menjadi berbeda. P ditambah 3Q menjadi 4R misalkan. Nah, berarti ini dP per dt. Nah, jangan lupa karena P kurang berarti ini harus minus ya. Sama dengan min 1/3 dQ per dt sama dengan 1/4 dr per dt ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa diikuti? Oke. Jangan sampai salah ya, ini ya. Jangan sampai bingung dan kebalik-balik. Nah, sehingga secara umum definisi laju reaksi menjadi ini. Laju reaksi 1 per V. Nah, ini ada definisi lagi nih. Apa ya bacanya ini? C, oh ini dia, C ya. Tapi ini di Atkin dia menuliskan simbol ini ya. Mungkin di berbagai buku simbolnya lain. Yang jelas ini merupakan suatu
perubahan reaksi ya, action of reaction, C ya. NJ artinya mol pada waktu tertentu dikurangi mol pada saat awal ya. VJ ini adalah bilangan stoikiometrinya dari spesies C ya. Nah, sehingga seperti ini. Makanya kalau reaksi menjadi negatif ya karena dia turun. Jadi ini definisi laju reaksi. Oke. Jadi sekali lagi untuk menyamakan standar ya karena tadi laju reaksi bisa kita amati ya dari perubahan spesi yang direaksikan atau produk yang dihasilkan agar menjadi sama persepsinya yang disebut dengan laju reaksi itu apa begitu ya. Kalau reaksinya koefisiennya berbeda, maka rumus ini menjadi muncul. Oke. Dengan demikian terstandar bahwa laju reaksi adalah ini dan hubungannya antara dalam suatu reaksi kimia seperti yang tadi saya contohkan ini. Oke ya, bisa paham ya? Jadi jangan sampai keliru. Jadi laju reaksi ini sudah standar. Jadi akhirnya inilah yang disebut dengan laju reaksi. Ya. Oke. Nah, tentu saja ini nanti akan berbeda-beda, tidak hanya konsentrasi ya. Bisa dinyatakan dengan gas. Kalau reaksi yang diamati merupakan gas bisa dinyatakan dengan tekanan maksudnya seperti itu. Tapi kalau reaksinya reaksi heterogen, apa itu reaksi heterogen? Reaksi heterogen itu reaksi padatan dengan gas atau cairan gitu ya dalam suatu padatan itu juga bisa yang kita amatinya adalah luas permukaan ya seperti itu ya. Jadi akhirnya tidak hanya konsentrasi ya, bisa juga tekanan gas atau luas permukaan. Asalkan kita sudah yakin bahwa parameter tersebut berbanding lurus dengan konsentrasi atau keberadaan suatu senyawa tersebut ya. Sini ada suatu ilustrasi ya. Jika suatu reaksi NOBr ditambah 2NO menjadi Br2, di sini reaksinya gas semua. If the rate of jadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah laju pembentukan NO. Nah, kalian harus hati-hati, ini kalimatnya panjang. If the rate formation of NO in the reaction ini, berarti ini kan sebagai suatu penjelas. Nah, tapi kalimat utamanya adalah rate formation of NO in the adalah ini, gitu kan? Ini kalimat penjelasnya. Reaksinya ini. Oke, berarti kita punya dNO per dt sama dengan 0,16 milimol desimeter pangkat min 3 per second. V sama dengan 2. Jadi ini bilangan V-nya 2 ya. To report that berarti laju reaksinya berapa? Ini laju reaksi sama dengan ini salah. Jangan gitu. Di sini saja. Berarti laju reaksinya 0,08 katanya. Kenapa 0,8? Karena setengah dari dNO per dt. Gitu kan ya. Oke, paham ya? Sehingga 0,08.
Kemudian VNOBR-nya bagaimana? VNOBR-nya kalau koefisiennya sama, oke. Kalau koefisiennya sama berarti ya sama. Cuman karena satunya bereaksi, satunya apa namanya? Hasil reaksi sehingga tandanya berlawanan. Oke. Kemudian laju konsumsi NOBR ya sudah ya, ini NOBR. Terus oh, oke. Ini kan dari milimol dikalikan Avogadro ya. Jadi 9 kalian kalikan saja ke Avogadro. Ini milimol, ini molecules, oke? Begitu. Ini kan DNO-nya, berarti lajunya kan harus positif ya. Ini salah kayaknya ya. Lajunya itu kan harus positif ya. Ini yang ini yang sebelah sini itu nulisnya jangan DNODR ya. Ini harusnya nulisnya yang extend reaction itu ya. Tapi kalau lajunya harusnya positif. Ya, ini ada sedikit kekeliruan. Jadi harusnya ini nulisnya seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini nulisnya extend reaction untuk ini C ya. Kalau C itu boleh negatif ya. Nah, ini C-nya itu negatif. Tapi kalau udah laju, saya rasa harus positif ya. Kalau udah laju. Sorry. Oke. Udah betul ya. Lajunya untuk senyawa yang itu boleh negatif, tapi nanti laju reaksinya itu harus tetap positif. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sekali lagi kalau kalian biar nggak bingung, jadi laju dari senyawanya spesifik itu misalkan Da, Dp itu boleh negatif ya, tetapi laju reaksi yang nggak boleh negatif ya, laju reaksi. Nah, ini dibentuk kalimat karena ini consumption, jadi dia kalau dibentuk kalimat kan nggak lucu, kalau negatif kan sudah ada wakil. Ini karena di consumption, ini artinya secara angka dia negatif gitu ya, karena turun. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa lihat di sini ya, laju perubahan CH3 metil radikal ya dalam reaksi ini minus 1,2 ya. Oke. Berarti laju dari reaksi kan di setengahnya karena ini koefisiennya 2, terus karena di sini negatif, sini jadi positif karena yang ditanyakan laju reaksi ya. Laju pembentukan ini jadi positif karena dia bereaksi, apa namanya, hasil reaksi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Gampang ya, jangan sampai salah ya bagian yang ini ya. Konsepnya jangan sampai keliru ya. Konsepnya sudah dikuasai ya. Oke. Johanna? Iya, Bu. Oh, oke. Ternyata Johanna perempuan. Ya, Johanna perempuan. Iya. Tak kira laki-laki. Bagaimana Johanna, bisa paham? Insya Allah, Bu. Oke. Kenapa laju NOBR negatif 0,16? Johanna. Karena dari perhitungannya tadi, rumusnya. Min laju pembentukan. Nilainya berkurang. Jadi NOBR nilainya minus 0,16. Minus karena NOBR bagaimana, Johanna?
Nilainya minus karena NOBR sebagai Reaktan. Selalu reaktan. Dan mengapa nilainya sama 0,16 dengan NO? Karena kan yang diketahui NO ya, yang diketahui NO kan, NO 0,16. Nah, laju pembentukan NO 0,16, laju pengurangan NOBR 0,16 juga. Kenapa bisa sama? Karena koefisiennya sama. Iya, oke ya. Jadi gitu ya jawabannya. Yakdan? Hadir Yakdan? Halo Yakdan? Iya, Bu. Oke Yakdan, ini kenapa ya? Ini diketahui laju pengurangan metil radikalnya minus 1,2, kemudian laju pembentukan CH3-CH3-nya jadi 0,6. Jelaskan. Gimana tadi, Bu? Pertanyaannya, Bu? Ini kan diketahui laju pengurangan metilnya minus 1,2 mol per desimeter pangkat 3 per detik ya. Kalau diketahui lajunya CH3 sekian itu, kenapa laju hasil dari laju pembentukan CH3-CH3-nya 0,6? Kenapa? Jadi Yakdan bisa jawab dari kenapa ini positif. Kenapa positif? Kalau yang dari reaktannya bukan, Bu? Ya, kenapa lajunya menjadi positif? Karena CH3-CH3 sebagai Reaktan. Produk ya? ya produk. Oke. Kemudian kenapa nilainya 0,6? 0,6 ini nilainya kalau dibanding 1,2 seperberapanya sih? Seperduanya ya. Nah, kenapa jadi seperduanya nilainya? Karena lihatnya dari mana? Kalau dari koefisien ya, bukan, Bu? Iya, perbandingan koefisiennya ya. Oke, nah jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian saya ajarkan untuk menjawab tepat pada sasaran sesuai dengan konsep yang diketahui ya. Jadi saya ulangi, kalau kalian ditanya mengenai mengapa laju spesi A dibandingkan dengan laju spesi B nilainya sekian, yang harus kalian concern adalah pertama, tandanya. Dia positif atau negatif sesuai dengan posisinya. Dia sebagai pereaksi atau produk. Oke? Yang kedua, bandingkan nilainya dengan laju dari senyawa yang diketahui. Bagaimana caranya? Kalian lihat perbandingan koefisien dari kedua spesies tersebut. Ya, jadi itu jawabannya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Oke, tidak ada. Bisa ya. Kadang pertanyaan sederhana, nah tapi nanti saya ingin melatih kalian menjawab seperti itu ya. Latihan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke hukum laju dan tetapan laju, ya. Apa yang disebut dengan hukum laju? Nah, kalau yang tadi itu definisi laju reaksi, sekarang hukum laju dan tetapan laju ya. Hukum laju didefinisikan sebagai hasil kali ya dari tetapan laju
dan koefisien-koefisien dari pereaksi. Nah, jadi ternyata ini dari mana yang disebut dengan hukum. Hukum itu hasil penelitian yang terbukti berkali-kali, verifikasi berkali-kali kebenarannya sehingga menjadi hukum. Ya, jadi awalnya suatu hipotesis, kemudian dibuktikan oleh fakta berulang-ulang sehingga dia menjadi hukum. Jadi ini adalah hasil dari suatu percobaan, ya, dan akhirnya teruji dan seperti ini dirumuskan, ya, bahwa suatu laju reaksi. Nah, ini juga sama laju reaksi. Jadi laju reaksi itu bisa dinyatakan dengan dua cara. Satu, per definisi berdasarkan pengurangan dari reaksi dan pertambahan produk dikaitkan dengan koefisien reaksinya, ya. Jangan lupa sudah ditulis di awal, ya. Apakah itu? Kalian nanti harus mengaitkan, nanti kalian sering harus mengaitkan definisi laju reaksi kaitannya dengan pengurangan reaksi dan penambahan produk dan dengan hukum laju, ya. Jadi di awal tadi sudah kita bahas V sama dengan 1 per V, ya kan? dc ini extent of reaction, ya, per dt itu tadi, ya. Nah, ini laju reaksi, ini juga laju reaksi, tapi ini berdasarkan hukum laju. Oke, nah keduanya betul. Nah, nanti kalian secara matematis harus sering menemukan ini dan ini, kemudian nanti kalian menurunkan. Nanti ada hukum laju orde 1, orde 2 itu semua menyamakan ini dan ini. Oke, nah, jadi per definisi laju itu adalah hasil kali tetapan laju dan konsentrasi pereaksinya. Nah, ini dipengaruhi oleh ini. Tetapi kemudian nanti ada dipangkatkan ordenya, ya. Nah, nantilah kemudian yang akan kita teliti berapa orde reaksi dari suatu hukum laju. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu spesi pereaksi ini terhadap hukum laju, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sehingga di sini hukum laju merupakan fungsi dari konsentrasi pereaksinya, ya. Ini satuan, ya, satuan dari tetapan laju. Ini satuannya bisa kalian peroleh tergantung dari ordenya nanti, ya. Ini salah satu contoh dari tetapan laju kalau satuannya ordenya 1, ya. Seperti ini. Tapi dalam gas biasanya dinyatakan dengan besaran atmosfer atau apa gitu, satuan gas, maka satuannya beda. Bisa juga dinyatakan dengan satuan gas. Jadi itu tergantung. Oke. Nah, di sini ada suatu tetapan laju dari reaksi O ditambah O3 menjadi 2O2 adalah 8 kali 10⁻⁻⁻15 cm pangkat 3 molekul min 1 second min 1. Oh, ini hanya pergantian saja lah. Ini gampang lah. Ini hanya merubah satuan, ya. Dari molekul ke mol. Berarti kan dikali 6 kali dibagi, ya, 6 kali 10⁻23 bilangan Avogadro. Nadia ini jaringannya putus nyambung, ya, Nadia, ya. Ini saya skip aja, ya, ini hanya merubah satuan, nanti sambil jalan kita bisa. Nah, bagaimana menentukan hukum laju? Hukum laju ditentukan dengan cara eksperimen, ya. Tidak bisa kita
Lihat. Nah, ini salah satu hukum laju yang kompleks. Ya, nanti kalian pada masanya di akhir nanti, di akhir kuliah ini, nanti kalian membuktikan bahwa laju H2 tambah BR2 menjadi 2HBR, lajunya seperti ini. Ya, mungkin waktu di SMA kalian menentukan laju yang ordernya 2, 1 gitu aja kan ya. Nah, nanti pada waktunya kalian akan amazing ya, akan amazing kalian bisa membuktikan laju ini ya. Tenang ya, sebelum UTS kalian sudah bisa. Ya, ini laju reaksi dari H2 tambah BR2 menjadi 2HBR, lajunya ini katanya. Buktikan, biasanya gitu pertanyaannya. Buktikan bahwa lajunya seperti ini. Ini bagaimana? Nah, sedangkan yang biasa kalian lihat itu kan laju reaksi itu paling ordernya 2, 1 seperti itu kan ya. Order reaksi A tambah B menjadi lajunya K dikali A pangkat 2 B, misalkan seperti itu. Nah, mungkin seperti ini ya, ditentukan dengan laju reaksi awal, seperti itu. Nah, tapi untuk laju-laju reaksi yang rumit seperti ini, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini juga disebut hukum laju. Ya. Hukum laju di sini, V, nah ini hukum lajunya. Ada konstanta, ya di sini ada konsentrasi H, BR2 ini ya. Seperti ini. Oke, nah, tapi nanti pelan-pelan ya, tapi ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa laju reaksi juga hukum laju ada yang seperti ini. Nah, order reaksi. Tadi saya sudah singgung order reaksi itu apa. Nah, order reaksi itu menyatakan suatu bilangan yang menyatakan kebergantungan, ya, kebergantungan reaksi terhadap laju reaksi. Ya. Seberapa besar pengaruh reaksi tersebut terhadap laju reaksi itu dapat kita lihat dari ordernya. Oke, kalau ordernya semakin tinggi, maka dengan kenaikan konsentrasi dari spesies tersebut, maka laju akan semakin cepat berubah juga. Tentu saja seperti itu ya. Kalau ordernya 0, artinya apa? Misalkan ini order reaksi terhadap B-nya 0. B kecilnya ini sama dengan 0. Artinya apa? B pangkat 0. B pangkat 0 berapa? 1. Artinya bahwa reaksi ini tidak bergantung pada B. Seperti itu ya. Nah, kalau laju apa? Ordernya 0. Ini ada laju-laju yang lain, misalkan ini lajunya setengah juga ada, bahkan yang minus juga ada ya ordernya, order yang minus, order yang itu juga ada. Nah, bagaimana menentukan hukum laju? Banyak teknik untuk menentukan hukum laju ya. Salah satunya adalah dengan metode isolasi ya, atau metode pengukuran konsentrasi awal. Di sini ya, metode initial rate. Jadi di saat awal kita ubah konsentrasinya begitu, kemudian nanti kita alurkan kurvanya. Salah satu contohnya ini misalkan ya. Ini I0, ini lajunya. Ini pakai metode initial rate ya. Ini yang sering kalian kerjakan waktu SMA. Oke, kita lihat ya bagaimana metode initial rate itu maksudnya. Jadi maksudnya metode laju awal itu jadi caranya dengan memvariasikan konsentrasi dari reaksi ya, kemudian diamati lajunya pada saat awal, begitu ya. Pada saat awal diamati lajunya untuk kemudian dibandingkan
Kalau konsentrasinya kita ubah, lajunya berubah seberapa banyak. Seperti itu, kurang lebih ya. Di sini ada reaksi rekombinasi dari atom iodin ya dalam fasa gas dengan kehadiran argon yang akan kita tentukan dengan metode laju awal ya. Reaksinya berlangsung seperti berikut, 2I ya menjadi I2. Ya, argon ini hanya sebagai bagaimana kita ingin lihat pengaruhnya argon ini gitu ya. Dengan kehadiran argon. Konsentrasi I pada saat awalnya divariasikan ya 1, 2, 4, 6. Oke. Kemudian lajunya di sini 8,7 A. Kemudian kalau konsentrasinya I0 dinaikkan 2, lajunya menjadi 3,48 ya, semakin kecil ya. Kenapa semakin kecil? Karena I bereaksi, ya kan? Masih semakin kecil. Sebentar, ini naik lagi ya. Oh. Itu semakin besar. Sebentar. Ini I2. Min 4. Oh iya ya, ini semakin besar ya. Sorry. Iya, benar. Ini semakin besar karena pangkatnya ini min 4, min 3, min 2, ini 1, ini 3. Oh iya, betul. Ini yang diamati. Oh iya. Oke. Iya, lajunya tidak apa-apa semakin tinggi, tapi yang diukur kan lajunya, bukan konsentrasinya. Sorry ya, saya salah. Jadi di sini lajunya kita lihat semakin besar dengan penambahan konsentrasi iodin ya, di awal ya. Jadi sekali lagi ini pada saat laju reaksi awal semua ya. Jadi laju reaksinya ya, bukan konsentrasi iodin terhadap waktu ya. Sorry tadi saya salah. Oke. Nah, kemudian ini yang A, kondisinya saat argonnya 1 milimolar. Oke. Kemudian ini yang B, kondisinya saat argon 5 milimolar ya. Dan yang C kondisinya saat argon 10 milimolar. Kita lihat pada saat kondisinya argon juga ternyata berubah ya, pada saat satu titik iodinnya tetap, argonnya berubah. Nah, kita bisa amati juga, cara mengamatinya ke bawah ya. Kalau argonnya tetap, iodinnya berubah, mengamatinya ke samping. Kalau argonnya berubah, iodinnya tetap, mengamatinya ke bawah ya. Nah, jadi kalau iodinnya semakin tinggi, lajunya semakin cepat. Kalau argonnya semakin tinggi nih, 1, 5, 10, lajunya bagaimana? Semakin cepat, semakin tinggi, semakin cepat, semakin lambat. Makin cepat, Bu. Makin cepat, Bu. Oke, semakin cepat juga. Ini 4, ini minus pangkatnya semakin kecil, ini 4, ini 8, ini 2 kalinya ya. Nah, seperti gitu. Oke, bagaimana kemudian cara cepatnya bisa kita gambar. Bisa kita gambar di sini metodenya. Digambarkan logaritma dari log V0 terhadap log I0 ya. Untuk konsentrasi argon. Nah, di sini ada beberapa series ya. Ini ditambah 3 ya. Ditambah 3 itu soalnya ini 10 pangkat min 3 ini loh, Dek. Ya. Ya kan? Kalau biar gampang nah, kalau yang I0 ini log ini ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Jadi ini semuanya nanti dijadikan 10 pangkat min 5. Kemudian dilogaritmakan kan, jadi nanti ketemunya 5 ditambah berapa gitu loh. Ditambah log 87 begitu. Jadi biar angkanya
mudah di sini ya, biar angkanya kalau enggak gitu sini angkanya 0,0 gitu, enggak enak gitu di sini ya. Jadi ininya dimanipulasi trik saja biar angkanya mudah dibaca. Ini karena ini ada pangkat min ini ya. Gitu. Kemudian nah ini enaknya langsung kalian gambar di sini. Di sini kita lihat. Dari sini kita lihat bahwa slope 2 dan 1 ya. Jadi terhadap I0 ini slope-nya 2. Kalau kita plot terhadap AR, kemiringannya 1. Sehingga kebergantungan terhadap I0 atau ordernya ini 2, ketergantungan terhadap AR0 ini 1. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya dengan sederhana yang dibandingkan itu juga sama saja sih. Ini kan caranya seperti ini. Jadi hukum lajunya V sama dengan K gitu kan. I 2 pangkat A dikali ini A kecil aja deh. Sebenarnya ini kan seperti ini, I2 pangkat A dikali AR. Nah, jadi sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya ini nah, saat konsentrasi AR tetap, maka persamaan menjadi bagaimana? Persamaan menjadi, saya share screen yang lain ya. Oke, jadi tadi lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi I2 pangkat A dikali konsentrasi AR pangkat B, gitu kan. Nah, jadi saat AR tetap, jadi seperti ini pendekatannya. Saat AR tetap, maka persamaan menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi, saya kedepankan ya, dikali konsentrasi I2 pangkat A. Nah, ini menjadi tetap begitu. Sehingga kalau kita dekati dengan persamaan Y sama ini kemudian kita logkan ya, kita logkan, log dulu. Log V sama dengan log gitu kan. K dikali konsentrasi AR pangkat B, ini dikali, ini kan log semuanya. Log AR ya. Ini I2, I2 pangkat A. Nah, kalau log A ini log dikali menjadi log pertambahan kan ya, penjumlahan. Log K dikali AR pangkat B ditambah log I2 pangkat A, gitu kan? Nah, di sini log V sama dengan, nah, ini karena tetap, nah, kalian bisa masukkan angkanya, karena ini tetap ya, sudah ada nilainya kan. Oke, di sini menjadi intercept-nya deh, intercept. Kemudian ini kan menjadi linearkan sama kita, berarti Y sama dengan C ditambah MX. X-nya itu ini log. Ini kan bisa ke depan kan? Nah, ini sama dengan A log konsentrasi I2. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Nah, jadi ini
C ditambahkan MX. M-nya itu jadi M-nya jadi apa tadi? Orde ya. Jadi ini jadi bentuk persamaan. Jadi kita alurkan saja katanya. Alurkan log V terhadap log I2. Nah, cuma tadi dia ada ditambah 5 itu sih hanya karena itu saja, nggak usah bingung hanya karena pangkatnya tadi saja ya, biar lebih sederhana gitu. Kalian boleh nggak nggak ditambahin 5 itu juga sebenarnya hasilnya nantinya harusnya sama saja. Ini hanya masalah ini saja. Nah, kemudian kalian alurkan nanti ketemunya itu pasti linier ya, linier dengan kemiringan adalah orde. Kemiringannya adalah orde terhadap apa yang dialurkan di sini. Kalau yang dialurkan I2, berarti kemiringannya adalah orde terhadap I2. Kalau yang dialurkannya argon, berarti kemiringannya adalah orde terhadap argon. Gitu. Nah, interceptnya ini adalah ini. Ya, kalian bisa pilih salah satu keadaan, interceptnya nanti pasti sama. Ataupun kalau beda, kalian rata-ratakan. Itu pasti nanti tidak jauh berbeda. Karena ini sudah kita buat konstan. Karena ini sudah biasa kita buat konstan ya. Tapi karena hasil dari regresi, pasti nanti akan ada sedikit naik turunnya lah. Tapi ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Mengapa dia mengalurkan itu? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, jadi begitu ya sejarahnya. Salah. Oke, kenapa ini yang diplotkan log I0, ini ketemu ordenya itu. Nah, biasanya sih kita kadang cuma membandingkan dari 2 data kan atau 3 data. Nanti setelah ini kalian akan menemukan banyak latihan ya. Nanti akan saya beri latihan soal. Ya ini harus latihan soal ya mau tidak mau. Itu kadang tidak sampai membuat kurva juga ya. Tidak sampai membuat kurva. Tapi cukup dibandingkan dari 3 data yang di itu loh deh, nantilah ketemu soal salah satu contoh soalnya. Hanya membandingkan, mungkin masih ingat. Ini apa? Ini syarat konsentrasi of the substance as of follow C0, 5. Ini sama ya, ini bisa dengan kurva ya, cara menentukannya dengan kurva. Jadi dilogan ya, dilogaritmakan. Oke, nah contohnya di Oke, nah di sini banyak sebenarnya latihannya. Coba saya ingin kalian kerjakan dahulu ya. Mungkin 2 soal saja dulu ya. 213A dan ini juga ada satuan ya. 213A
216B dan 217A. Composition of determine the order. Ya, 3 dulu saja ya untuk tahap awal hari ini. Ini gampang lah, langsung dijawab juga bisa nih. Coba Siti Kowiyah. Siti Kowiyah. Iya, Bu. 213A ini kan gampang ya. Kamu bisa langsung jawab nggak? Laju pembentukan C dalam reaksi 2A tambah B menjadi 2C tambah 3D 2,7 mol desimeter min 3 second min 1. Berapa laju reaksinya, Siti? Iya, berarti itu 20 kan 2 ini kan C pangkat 2 gitu Bu ya, kali 2 kali 3/2 kali sebentar Bu, saya Balikan lagi ke definisi. Ini gampang kok. Gimana, Siti?
Sebentar, masih menghitung. Masih dihitung, perlu menghitung lama. Ini gampang kok, Siti. Hanya tinggal pakai koefisien reaksinya. Coba Siti lihat. Ini mana tadi? 213A ya? Ya, yang Koefisien reaksi C di situ berapa? 2. Nah, bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan laju pembentukan C? Berapa kalinya? Kok lama ya, Siti? Siti ngitungnya seperti apa ya? 2,7 itu dibagi 2, Bu. Iya. 2,7 bagi 2 berapa? 1,35. Iya, kan gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama ngitungnya, ya kan? Jadi ini mudah saja. Jadi dikaitkan dengan itu ya. Ini masih ada yang belum. Ini berarti saya tanya lagi nih. Nina Muslimah? Iya, Bu. Coba yang 213B. Laju konsumsi dari B adalah 2,7 mol desimeter min 3 sekon min 1. Berapa laju reaksinya? 1/3 dikali 2,7 ya, Bu. Iya. Tandanya negatif positif. Positif. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali lagi kalau ditanya laju reaksi dari laju pembentukan atau laju penghilangan produk atau reaksi itu selalu dikaitkan dengan koefisien reaksi ya, berapa pernya. Nah, itu jawabnya kan harusnya cepat ya. Oke, mungkin tadi masih syok dengan hukum laju yang panjang itu. Nah, jadi sekali lagi memang mahasiswa itu kadang kalau sudah lihat bentuk yang rumit-rumit itu lupa dengan definisi awal yang sebenarnya itu harus kalian kuasain. Kalau kalian sempat lupa, berarti kan kalian berarti belum paham ya. Nah, itu kelihatannya mudah, tapi kemudian kalian belum paham sehingga lupa. Itu jadi jangan sampai lupa. Ini harus mengakar daging ya definisi dari laju reaksi ini tadi ya. Oke, jadi itu ya jawaban yang 213A, 213B kalau yang ditanyakan hubungan antara laju reaksi dengan laju pembentukan produk atau penghilangan reaksi harus dikaitkan dengan apa? Koefisien reaksinya seberapanya ya.
Oke. Dua satu dua A. Oke, ini berkaitan kalau 214 ini dan seterusnya ini lebih ke satuan ya. Bagaimana kalian menghitung satuan ya? Tadi yang saya minta itu nomor berapa ya? 21. Ini juga sama satuan ya, 216B kan? Ini satuan. Nah, contohnya misalkan 214A ini kaitannya dengan 212A. Laju reaksi sekian ya. Kalau hukum lajunya begini, maka berapa unit dari K? Nah, cara nyarinya bagaimana? Nah, ini 214A. Untuk mencari unitnya, berarti kalian cukup lihat di sini 214. Lajunya kan V sama dengan K dikali konsentrasi. Nah, ini akan menjadi penting hukum laju itu dalam menentukan pangkat dari konsentrasi. Karena di sini ordernya 1, maka V-nya di sini satuannya kan mol. Desimeter pangkat min 3, second min 1. Ya. Kemudian di sini K sama dengan K. Nah, ini kita bisa langsung pindahkan ke bawah, atau kalau kalian bingung jangan dulu. Di sini mol. Kalau satuan dari konsentrasi mol aja atau mol per apa? Mol per liter ya. Mol per liter itu berarti mana? Sini kalian lihat di sini ya. Nah, jadi di sini liternya dinyatakan dengan desimeter pangkat min 3. Itu satuan internasional ya. Ini pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, karena di sini ada 1, berarti ini hilang mol desimeternya ya. Ini hilang. Ini tinggal 1 kan. Nah, berarti satuan dari K-nya sama dengan ini pindah ruas ke bawah ya. Mol desimeter min 3. Atau satuannya menjadi mol min 1, second min 1, desimeter pangkat 3. Begitu. Paham ya? Jadi begitu cara mencari satuan dari K. Nah, tentu saja ini tergantung orde. Kalau di sini 1, ini seperti ini. Tapi kalau ordenya 2, nah akan menjadi berbeda. Nanti kalian harus bisa ya, yang ini misalkan ya, kalian bisa lihat-lihat nanti hari besok kita latihan ya. Kita latihan, kalian bisa lihat-lihat dulu soalnya bagaimana, nanti besok saya pilihkan soalnya. Oke, paham cara menentukan satuan dari K? Yang ditanyakan? Oke, nah yang pertanyaan B-nya, express the rate law in terms rate of formation konsumsi A, B, C. Jadi bagaimana? Berarti ini tinggal dikaitkan aja. Ini nanti seperberapanya ya. Bahwa V sama dengan kalau pembentukan dari A berarti kan dA per dt. Nah, ini sama dengan bagaimana kaitannya dengan dia V. Ini 212A ya. 212A ini 1:1. Berarti nggak masalah ya. dA per dt sama dengan V. Tapi kalau dB per dt ininya B. Nah, dB per dt itu menjadi di sini setengah V kan, berarti 2-nya nanti pindah ruas ke bawah, ke atas. Sehingga dB per dt akan menjadi 2 kali
Nah, ini persamaan lajunya bagaimana? Ini 2 KR dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Jadi seperti itu cara jawabnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa cukup dulu ya untuk hari ini. Nanti besok ya, besok lagi ya. Kita akan latihan soal ya, kurang lebih latihan soalnya seperti yang ini tadi, penentuan hukum laju di sini, kemudian laju reaksi dari masing-masing produk, tetapan laju, dan laju reaksi awal ya. Jadi sampai situ latihan soalnya ya. Ini kalian bisa baca-baca. Oke. Apa ada pertanyaan terakhir kali sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.